Jatuh cinta pada pandangan pertama. Yap, itulah yang gue rasakan ketika pertama kali melihat Huawei Watch GT5 Pro 46mm. Rasa keinginan untuk memilikinya begitu kuat, karena menurut gue ini adalah salah satu smartwatch yang tongkrongannya paling keren yang berada di pasaran untuk saat ini. Tapi biasanya, tampilan itu tidak selalu berbanding lurus dengan experience yang kita dapatkan. Perlu yang namanya test drive dulu untuk pembuktian. Apakah Huawei Watch GT5 Pro ini cuma modal tampang doang? Atau merupakan sebuah smartwatch premium paket lengkap? Let's go, kita bahas. Gue bukan tipe orang yang suka dengan jam tangan yang menggunakan strap dengan material rantai metal pada umumnya. Tapi, kalau ada satu jenis jam dengan strap rantai yang gue suka adalah Integrated Bracelet Watch. Artinya, antara lug dan strap desainnya menjadi satu kesatuan. Contohnya, Tissot PRX untuk yang harganya affordable, dan EP Royal Oak untuk yang harganya sangat fantastis. Nah, ketika gue mendapatkan sebuah smartwatch dengan desain bagaikan sebuah luxury mechanical smartwatch yang ditandem dengan overall material premium non-durable, dalam hal ini titanium, mulai dari watch case sampai braceletnya, kemudian kaca safir untuk lapisan layarnya, dan lapisan seramik di bagian belakangnya, ya mana mungkin gue lewatkan. Sentuhan premium yang gue rasakan tidak sampai di situ aja. Selain watch case-nya yang berbentuk oktagonal, yang rasanya terinspirasi dari EP, inner bezel-nya juga two-tone. Kalau di dunia horologi, istilahnya Pepsi bezel, kayak di Rolex GMT Master 2. Watch face favorit gue di Watch GT5 Pro adalah yang World Symphony. Ini tuh ala-ala world timer gitu kalau di proper mechanical smartwatch. Ada juga watch face yang lainnya. Tinggal sesuaikan dengan selera deh. Ada puluhan ribu watch face yang tersedia. Kalau misalnya kalian bilang, "Bang, jam yang satu ini modelnya desainnya terlalu dressy." Well, dari POV horologi tidak demikian. Beberapa watch yang gue mention tadi itu kategorinya masuk ke smartwatch loh, dan justru versatile. Mau dipakai di occasion mana aja masuk, terlebih karena finishingnya GT5 Pro nggak polished, melainkan satin. Gue pribadi sih suka banget ya. Buat yang seleranya berbeda, ada juga opsi case berwarna black dengan material titanium juga, yang ditandem dengan rubber strap yang senada, jadinya extra sporty. Lalu buat yang budgetnya lebih minimal atau para cewek-cewek, bisa lirik Huawei Watch GT5 atau GT5 Pro 42mm. Keduanya punya konfigurasi case dan strap yang tidak kalah premium, tentunya dengan feature set yang berbeda juga. By the way, untuk buka pasang strap dan juga adjust link di GT5 Pro ini sangat mudah. Dia pakai mekanisme seperti tombol untuk rilis strapnya, dan slider switch gitu buat ngurangin atau nambahin linknya. Terus nggak lupa ada extra link juga dari paket pembelian buat yang pergelangan tangannya gede. Ngomongin smartwatch, biasanya kalau desainnya sudah cocok, yang jadi pertanyaan berikutnya adalah mengenai compatibility dan juga durability daripada baterainya. Nah, untuk pairing dengan Android maupun iOS gampang banget. Tinggal download aplikasi Huawei Health, set region ke Indonesia, login ke akun Huawei, lalu scan barcode di jam atau search nearby device aja. Ya udah beres, gampang kan? Tapi tetap ya, maximum features akan bisa kita nikmati kalau tandemnya adalah Android. Untuk ketahanan baterai, dari pengalaman gue, dipakai tidur normal sekitar 8 jam, baterainya berkurang sekitar 2 sampai dengan 3%. Dipakai seharian alias 24 jam, baterainya berkurang sekitar 8 sampai dengan 10%. Settingan yang gue pakai, brightness-nya auto, sleep auto, health monitoring on semua, kecuali cycle prediction, pastinya dong. Sesekali gue pakai untuk olahraga, kayak jogging maupun main golf, cek ECG atau SpO2 juga sewaktu-waktu, sesekali buat cek notifikasi WA dan balas chatnya juga. Terus gue jadikan sebagai access card juga, karena bisa nyimpen data access card via NFC. Untuk AOD-nya sendiri gue set off. Kurang lebih dengan pola pemakaian seperti itu, gue bisa mendapatkan masa pakai selama 8 hari. Gokil ya? Itu kita dapatkan hanya dengan sekali ngecas. Apple Watch Ultra gue lewat. Tentu kalau AOD-nya on, bisa lebih drop lagi masa pakainya. Sesuaikan aja dengan kebutuhan. Mempunyai sebuah smartwatch dengan embel-embel Pro, selain diharapkan bisa mendukung pro-level sport activities, tentunya data yang dihasilkan juga harus presisi.
Sensor dan juga algoritma baru yang ada di watch ini diklaim Huawei bisa memberikan informasi yang akurat dan juga cepat. Ini terkait informasi lokasi dan info heart rate via Huawei TrueSense. Yang mana fungsi-fungsi ini terintegrasi ke lebih dari 100 workout modes yang tersedia di GT5 Pro. Yang stand out, sekarang untuk mode running maupun cycling punya parameter yang lebih detail. Contohnya, seperti wrist-based running posture analysis yang bisa bantu memperbaiki teknik lari sehingga bisa mengurangi potensi cedera. Selain itu, masih ada juga info terkait speed, power metrics, maupun bisa narik data dari cadence sensor. Buat user yang non-pro, ya minimal bisa jadiin watch-nya sebagai speedometer. Tadi gue sempat mention soal main golf ya. Soalnya, salah satu fitur unggulan dari Huawei Watch GT5 Pro ini terkait dengan olahraga golf. Akses fitur golf nggak perlu dari sub-menu workout. Sudah ada aplikasi terpisah. Kita bisa pilih course mode atau driving range. Mode driving range cocok buat newbie yang mau belajar seperti gue ini. Pastikan tap go sebelum mulai main. Kalau mau latihan sambil lihat demo juga bisa. Ada cara megang stick golfnya seperti apa ditampilkan, dan juga posisi swing yang benar seperti apa juga bisa kita lihat. Output data yang dihasilkan berupa tempo swing, kecepatan swing, back swing, dan down swing. Swing itu maksudnya adalah ayunan stick golfnya ya. Data ini bisa dipakai untuk memperbaiki pukulan-pukulan kita yang berikutnya. Kalau course mode artinya main di lapangan beneran, dimana di aplikasi Huawei Health sudah ada database map dari 15 ribuan lapangan golf di seluruh dunia, termasuk 157 lapangan golf di Indonesia. Kita bisa search based on location, atau tinggal download dari app Huawei Health yang nantinya tinggal di-sync sama watch-nya. Output data yang bisa kita dapatkan di sini lebih komprehensif lagi. Ada data kebugaran basic kayak heart rate, steps, dan kalori yang kebakar. Terus ada juga data yang bisa memantau jarak tempuh di ground, indikator untuk melihat posisi lubang, info kecepatan dan arah angin, sampai dengan data terkait permukaan lapangan golf. Yang pada dasarnya, data-data ini berfungsi untuk terus mengimprove pola permainan kita di lapangan. Bahkan di akhir match, kita juga bisa melihat scorecard dengan berbagai statsnya. Meski sebenarnya gue prefer ukuran maksimal diameter watch itu sekitar 42 mm, untuk wrist circumference gue yang 18 cm ini, tapi gue nggak menampik. Ketika membaca data seperti ini di smartwatch, enakan layar gede kayak di GT5 Pro. Apalagi layarnya colorful dan terang. Intinya, selama gue main golf bersama Huawei Watch GT5 Pro ini, tidak berasa fun doang rasanya. Tapi belajar permainannya sendiri juga menjadi lebih mudah. Walau emang harus gue akui, gue masih harus banyak belajar lagi. Oh ya, sebelum lupa, semua fitur terkait golf yang gue sebutin gratis. Top kan? Kalau nge-golf dirasa kurang tantangan, masih ada 2 pro level sports lagi yang bisa dieksplor menggunakan GT5 Pro. GT5 Pro bisa dipakai buat free diving up to 40 meter. Ditambah, smartwatch ini juga udah punya berbagai sertifikasi seperti PADI, SSI, dan AIDA. Dan yang nggak kalah penting, watchnya sendiri diklaim anti korosi terhadap air laut. Terus buat yang doyan trail running, Huawei Watch GT5 Pro ini mendukung map offline dan juga map untuk medan larinya sendiri. Terus juga GPS-nya akurat serta punya fitur road backtracking, jadi pelari tidak kehilangan arah. Jujur, gue belum sempat nyoba untuk kedua olahraga ini seperti apa experience-nya menggunakan watch yang satu ini ya, karena gue sendiri bukan penikmat jenis olahraga tersebut. Nice to have buat gue, tapi buat user yang pro mungkin akan sangat berguna. Buat yang bertanya fitur mengenai health metrics, di GT5 Pro lengkap banget. Yang terakhir gue bahas secara komprehensif di ulasan Huawei Watch Fit 3, itu ada semua di sini. Mulai dari calorie management di Stay Fit app untuk mantau kalori defisit, sleep tracking, mendeteksi potensi terkena sleep apnea melalui pantauan pola pernapasan saat tidur, sampai dengan mendeteksi aritmia atau pola detak jantung yang tidak normal. Tonton ulasan Huawei Watch Fit 3 gue kalau mau tahu lebih detail mengenai hal-hal ini. Kalaupun ada yang baru adalah emotional well-being. Fitur ini secara otomatis akan mendeteksi komposisi kondisi emosional kita setiap harinya yang dibagi menjadi 3 kategori dengan warna yang berbeda pula. Yang paling dominan akan mewakili overall mood kita di hari tersebut. Sekaligus bisa mengukur kadar stres juga. Buat yang kondisi emosionalnya atau stres levelnya kurang oke,
bisa coba ambil free course di bawahnya. Siapa tahu membantu. So far sih outputnya relate ya sama gue. Yang seru juga, ada watch face Panda, khusus buat emotional well-being ini. Warnanya sesuai sikon emosional kita. Nice touch, Huawei. Tapi jujur, si Panda ini kurang match sama tema smartwatch-nya yang premium dan pro. Terlalu imut si Pandanya buat watch keren ini. Untuk kekurangan esensialnya, masih sama sih dengan Huawei Watch sebelumnya. Kurasi aplikasi pihak ketiganya masih belum banyak. Lalu, vibration motornya masih berasa kurang smooth dan silent, walau udah gua set di soft. Terutama saat ada notifikasi masuk, masih berasa berisik dan kasar. Hayolah Huawei, bisalah vibration motornya diperbaiki di smartwatch berikutnya. Lalu gue berharap dari paket pembelian untuk varian dengan strap bracelet, ada bonus satu strap yang standar. Rubber atau fabric, karena strap bracelet atau metal begini nggak enak dipakai buat tidur, apalagi buat orang yang tangannya rada berbulu kayak gue, jadi sering ketarik. Oke, mencoba Huawei Watch GT5 Pro 46mm selama kurang lebih 2 mingguan, gue merasakan tidak hanya tampilannya saja yang spesial, tapi fitur yang diberikan juga memberikan experience yang spesial. Terutama fitur-fitur olahraga pro-nya, seperti golf, diving, dan juga trail running. Tentunya on top of existing features yang memang sudah menjadi standar sebuah smartwatch Huawei. Jadi terjawab sudah, tidak cuman modal tampang doang. Ditambah harganya masuk akal, start dari 4 jutaan. Menjadikannya sebuah smartwatch premium paket lengkap yang value deal. Gue yakin di tangan yang tepat, benefit dari segala fitur-fiturnya akan terasa maksimal. Tertarik? Huawei Watch GT5 Pro dan juga Huawei Watch GT5 bisa dibeli di Indonesia secara resmi mulai tanggal 3 Oktober 2024. Banyak benefit menarik, totalnya Rp1.099.000. Ada gratis Huawei FreeBuds 5i, VIP service selama 1 tahun, dan promo menarik lainnya. Harganya sendiri seperti yang udah gue sampaikan tadi, untuk Huawei Watch GT5 Pro mulai dari 4 jutaan, sedangkan untuk versi vanilanya harganya di 3 jutaan. Oke, sekian aja video dari gue kali ini. Gue Satish and this is K2G. Tunggu reaction kami yang berikutnya. Bye guys.